Mertua Rani diam-diam merencanakan niat keji untuk menyingkirkannya dengan mencampurkan racun ke dalam cangkir teh hangat. Namun, Rani yang telah lama mencurigai gerak-gerik sang mertua dengan cepat dan tenang menukar teh beracun tersebut dengan milik Sinta, rekan kerja sekaligus wanita simpanan suaminya yang saat itu datang bertamu. Ketika Sinta meminum teh tersebut, ia mendadak tumbang dan sekarat di tempat, membuat Bu Lastri panik setengah mati karena menyadari rencana pembunuhan yang ia susun justru mengenai sasaran yang salah. Di saat kepanikan memuncak dan rahasia busuk perlahan mulai tersingkap, sebuah kenyataan mengejutkan terungkap. Racun mematikan itu sebenarnya adalah jebakan yang sengaja dibiarkan berbalik menghantam mereka sendiri. Rumah tangga hancur lebur, kedok kejahatan terbongkar di depan mata kepala suami sendiri, dan penyesalan kini datang terlambat. Namun, saat Arya memohon sujud agar Rani tetap tinggal, Rani memilih melangkah pergi meninggalkan segalanya demi menyelamatkan jiwanya. Lantas, bagaimana nasib akhir dari pernikahan mereka? Apakah rahasia kelam ini benar-benar terkubur bersama kepergian Rani, ataukah justru ada babak baru yang lebih mengerikan menanti mereka di luar sana? Sore itu, langit di luar jendela tampak mendung menggantung, menyisakan warna kelabu yang pekat di atas genteng-genteng rumah. Di dalam dapur yang bernuansa minimalis namun terasa dingin, Bu Lastri berdiri di depan kompor dengan gerakan yang sangat hati-hati. Tatapan matanya tajam, mengawasi air di dalam panci kecil yang mulai mendidih mengepulkan uap panas. Di tangannya, sebuah botol kecil berwarna gelap tergenggam erat. Tanpa ragu, wanita parubaya itu membuka tutup botol tersebut dan meneteskan cairan bening ke dalam sebuah cangkir keramik putih yang sudah diisi dengan seduhan teh hangat. Bagi Bu Lastri, cangkir itu adalah sebuah solusi akhir untuk menyingkirkan perempuan yang selama ini sangat ia benci dari rumahnya. Rani, menantunya sendiri, adalah duri dalam daging yang dianggap merusak kedamaian keluarga besarnya. Sudah lama Bu Lastri merencanakan hal ini, menunggu momen yang tepat ketika rumah sepi dan suasananya mendukung untuk melancarkan niat busuknya. Dengan senyum sinis yang terukir tipis di bibirnya, ia mengaduk teh tersebut perlahan, memastikan racun lambat itu tercampur sempurna tanpa meninggalkan jejak warna atau bau yang mencurigakan. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat dari arah ruang tengah. Rani melangkah masuk ke dalam dapur dengan wajah yang tampak lelah setelah seharian membereskan seluruh pekerjaan rumah yang seolah tidak ada habisnya. Sebagai seorang istri yang tinggal satu atap dengan ibu mertua yang tidak pernah menyukainya, hari-hari Rani diisi dengan tekanan mental yang luar biasa. Ia seringkali harus menelan ludah dan bersabar menghadapi setiap kalimat pedas yang dilontarkan Bu Lastri setiap kali suaminya, Arya, tidak berada di rumah. Melihat kehadiran menantunya, Bu Lastri langsung mengubah ekspresi wajahnya menjadi lebih ramah, sebuah topeng kepalsuan yang sudah sangat biasa ia kenakan. Dengan suara yang sengaja dibuat lembut namun terasa hambar di telinga, Bu Lastri menyodorkan cangkir teh hangat tersebut ke atas meja dapur tepat di hadapan Rani. Ia beralasan bahwa teh itu dibuat khusus untuk menghangatkan badan Rani yang tampak pucat. Namun, alih-alih merasa tersentuh, insting tajam Rani langsung bergejolak. Ada sesuatu yang sangat ganjil dari cara mertuanya tersenyum hari ini, sebuah kilatan kebencian yang tidak bisa disembunyikan sepenuhnya di balik kerutan wajah tua itu. Rani hanya diam memandang cangkir tersebut, menyimpan sejuta kecurigaan di dalam hatinya yang paling dalam. Suasana di dalam rumah yang awalnya terasa kaku dan penuh ketegangan tiba-tiba dikejutkan oleh suara ketukan pintu utama yang terdengar cukup keras. Ketukan itu berulang beberapa kali, memecah keheningan sore yang kelabu. Bu Lastri, yang baru saja hendak melangkah pergi meninggalkan dapur setelah meletakkan cangkir teh untuk Rani, menghentikan langkahnya. Alisnya berkerut dalam, menunjukkan rasa heran bercampur kesal karena merasa tidak sedang menunggu kedatangan siapapun sore itu. Rani yang masih berdiri terpaku di dekat meja dapur juga ikut menoleh ke arah koridor depan. Sebelum mereka sempat bergerak, pintu utama terdorong terbuka dari luar karena rupanya tidak terkunci rapat. Sosok seorang wanita berpenampilan modis dengan balutan dress kerja yang elegan melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Aroma parfum yang mahal langsung menguar memenuhi ruangan, kontras dengan kesederhanaan rumah tersebut. Wanita itu adalah Sinta, rekan sekantor Arya yang sekaligus menyimpan hubungan rahasia di belakang Rani. Kehadiran Sinta di rumah itu tentu saja bukan sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rencana terselubung yang sudah ia susun bersama Arya atau setidaknya atas dasar kenekatannya sendiri untuk mencari perhatian lebih. Sinta tersenyum miring saat melihat keberadaan Rani,
Namun senyuman itu seketika berubah menjadi ramah yang dibuat-buat ketika ia mendapati Bu Lastri berjalan mendekat ke arahnya. Bagi Bu Lastri, kemunculan Sinta awalnya adalah sebuah gangguan yang menyebalkan di tengah rencana utamanya untuk menyingkirkan Rani. Namun, tabiat Bu Lastri yang sangat menyukai sanjungan dan perempuan dari kalangan berada membuat sikapnya melunak dalam sekejap. Begitu tahu Sinta adalah kolega dekat anak kesayangannya, raut muka Bu Lastri langsung berbinar. Tanpa memperdulikan keberadaan Rani yang masih berdiri mematung di dapur, Bu Lastri menyambut Sinta dengan senyuman lebar, bahkan mempersilakan tamu tak diundang itu untuk duduk di sofa ruang tamu yang empuk. Sinta duduk dengan anggun, meletakkan tas tangan bermerek di atas meja sambil melirik sekeliling rumah dengan tatapan meremehkan. Ia merasa berada di atas angin, menganggap dirinya jauh lebih pantas berada di rumah itu dibandingkan Rani yang dianggapnya sebagai perempuan lemah pengurus rumah tangga biasa. Sinta dengan sengaja mengeraskan suaranya saat berbicara kepada Bu Lastri, melontarkan berbagai pujian palsu untuk mengambil hati sang calon mertua rahasia. Dari balik dinding pembatas antara dapur dan ruang tamu, Rani mendengarkan setiap patah kata yang diucapkan oleh Sinta. Hatinya bergemuruh hebat, bukan lagi karena rasa cemburu, melainkan karena kesadaran penuh bahwa rumah tangganya benar-benar sudah diambang kehancuran total. Yang lebih mencengangkan bagi Rani, gerak-gerik Sinta yang bertamu di sore hari ini seolah membuka sebuah babak baru yang jauh lebih berbahaya. Bu Lastri yang tadinya fokus pada secangkir teh beracun kini tampak sibuk melayani Sinta, menawarkan berbagai suguhan terbaik seolah Sinta adalah ratu yang sedang berkunjung ke istana. Di tengah kesibukan Bu Lastri menyiapkan jamuan baru untuk tamunya, sebuah peluang emas tercipta di hadapan Rani. Pemandangan cangkir teh hangat yang tadinya diperuntukkan bagi Rani kini tergeletak begitu saja di atas meja dapur, mengeluarkan uap tipis yang membawa maut. Rani menatap cangkir itu cukup lama, lalu menatap bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Sebuah keputusan besar dan berbahaya mulai terlintas di dalam kepalanya, mengubah rasa takut menjadi tekad bulat untuk membalas setiap air mata yang selama ini ia tumpahkan. Situasi di ruang depan mendadak semakin riuh dengan suara tawa renyah yang dibuat-buat oleh Sinta. Tamu tidak diundang itu terus melontarkan kalimat-kalimat sanjungan berlebihan kepada Bu Lastri, sengaja memuji masakan, kerapian rumah, hingga kepribadian ibu mertuanya yang dianggap sangat berwibawa. Bagi Bu Lastri yang haus akan pujian dan merasa superior, sanjungan itu bekerja bagaikan racun manis yang melumpuhkan kewarasannya. Wanita tua itu benar-benar terlena, merasa disanjung setinggi langit oleh perempuan modis yang ia anggap jauh lebih berkelas daripada menantunya sendiri. Bu Lastri bahkan melupakan sejenak niat awalnya, terpaku sepenuhnya pada obrolan ringan di sofa empuk ruang tamu. Di sisi lain, di dalam dapur yang sepi dan dibatasi oleh dinding penyekat, Rani memanfaatkan kelengahan tersebut dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh perhitungan. Tatapannya tertuju lurus pada cangkir keramik putih yang terletak di atas meja dapur. Di dalam cangkir itulah Bu Lastri telah mencampurkan cairan berbahaya beracun lambat yang tadinya dipersiapkan khusus untuk merenggut nyawa Rani secara perlahan. Uap tipis masih mengepul perlahan dari permukaan cairan tersebut, seolah menjadi saksi bisu atas niat busuk yang bersembunyi di baliknya. Rani menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan detak jantungnya yang bergemuruh hebat. Tidak ada lagi rasa takut atau keraguan di dalam dadanya, yang tersisa hanya rasa dingin dan tekad bulat untuk membalikkan keadaan. Dengan sangat hati-hati, Rani mendekatkan tangannya ke cangkir beracun itu. Ia mengangkatnya tanpa membuat suara sedikit pun, lalu memindahkannya ke tempat yang mudah dijangkau. Di saat yang bersamaan, Rani mengambil sebuah cangkir lain yang berisi teh biasa, teh hangat yang bersih tanpa campuran zat apapun, yang rencananya memang akan ia minum untuk menenangkan tenggorokannya yang kering. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Rani menukar letak kedua cangkir tersebut. Cangkir berisi teh beracun buatan mertuanya kini ia geser tepat ke nampan kecil yang baru saja disiapkan Bu Lastri di atas meja dapur untuk suguhan tamu. Sementara itu, cangkir teh biasa miliknya ia letakkan kembali ke tempat semula. Gerakan itu dilakukan dengan sangat cepat, seolah alam semesta sendiri sedang bersekongkol memberikan kesempatan bagi Rani untuk membalas perlakuan tidak adil yang selama ini diterimanya. Dari arah ruang tamu, suara langkah kaki Bu Lastri mulai terdengar mendekat kembali ke arah dapur. Wanita tua itu rupanya teringat bahwa ia harus segera membawakan minum untuk tamunya yang sudah mulai kehausan di tengah obrolan panjang mereka. Jantung Rani berdegup kencang,
namun ia berhasil mempertahankan ekspresi wajah yang datar dan dingin. Sebelum Bu Lastri sempat menampakkan batang hidungnya di balik pintu dapur, Rani sudah melangkah mundur dan bersandar di dekat jendela, berlagak sibuk menatap keluar rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Bu Lastri masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya masih menyisakan sisa senyuman ramah untuk Sinta. Tanpa menaruh curiga sedikitpun atau memeriksa ulang apa yang ada di depannya, tangan keriput Bu Lastri langsung menyambar nampan kecil yang di atasnya sudah berdiri kokoh cangkir keramik putih berisi teh beracun hasil racikannya sendiri. Karena mengira cangkir itu adalah teh biasa yang baru saja ia seduh untuk tamu istimewanya, Bu Lastri sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja memindahkan maut ke tangan orang yang salah. Dengan langkah ringan penuh kepuasan, Bu Lastri membawa nampan itu keluar menuju ruang tamu, meninggalkan Rani seorang diri di dalam dapur dengan senyuman misterius yang tersungging di bibirnya. Suasana di ruang tamu kembali mencair ketika Bu Lastri muncul dari balik koridor dapur dengan membawa sebuah nampan kecil. Di atas nampan itu, cangkir keramik putih yang mengepulkan uap hangat tampak tersaji dengan rapi. Sinta, yang sejak tadi duduk menyilangkan kaki dengan gaya angkuh, langsung menyambut kedatangan ibu mertua kekasihnya itu dengan senyuman lebar yang dibuat-buat semanis mungkin. Bagi Sinta, mengambil hati orang tua Arya adalah salah satu strategi penting agar posisinya di dalam lingkaran hidup pria itu semakin kuat dan tidak tergoyahkan oleh keberadaan Rani. Silakan diminum teh hangatnya, Nak Sinta. Biar tidak terlalu lelah ngobrolnya di sore hari yang mendung ini, ucap Bu Lastri dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, berusaha menampilkan image sebagai calon mertua yang penyayang dan penuh perhatian. Sinta mengangguk-anggun sambil mengucapkan terima kasih dengan suara manja. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, tangan lentiknya yang berhias ket kuku rapi terulur mengambil cangkir keramik tersebut dari atas nampan. Ia meniup permukaan teh yang masih panas itu pelan-pelan sebelum akhirnya meneguknya dalam-dalam. Sinta sama sekali tidak tahu bahwa cairan yang baru saja mengalir melewati kerongkongannya bukanlah sekadar teh biasa, melainkan racun lambat dosis tinggi yang sejak awal diracik khusus oleh Bu Lastri untuk menghabisi nyawa Rani. Sementara itu, di sudut ruangan yang agak tersembunyi namun masih bisa melihat dengan jelas ke arah sofa tamu, Rani berdiri tegak dengan tatapan mata yang tidak beralih sedikit pun. Jantungnya berdetak kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuh, namun wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi. Rani mengamati setiap gerak-gerik Sinta yang menikmati tegukan demi tegukan teh mematikan itu, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Bu Lastri. Perubahan drastis langsung terlihat jelas pada diri Bu Lastri begitu melihat Sinta menghabiskan teh tersebut. Senyuman ramah yang tadinya terukir di bibir wanita parubaya itu perlahan-lahan memudar, tergantikan oleh ketegangan yang amat sangat. Jemari Bu Lastri yang memegang nampan kosong di pangkuannya mulai bergetar hebat. Matanya melotot menatap cangkir di tangan Sinta, seolah baru saja menyadari sebuah kengerian besar yang tidak sengaja ia ciptakan sendiri. Otak Bu Lastri mendadak berputar keras, dihantam oleh kepanikan luar biasa yang merayap naik dari perut hingga ke dadanya. Wanita tua itu baru ingat sepenuhnya bahwa cangkir yang ia bawa ke depan bukanlah teh yang diracik sembarangan untuk tamu, melainkan cangkir maut yang ia isi dengan cairan berbahaya untuk menyingkirkan menantunya sendiri. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Bu Lastri. Napasnya terasa pendek-pendek dan berat. Ia ingin merebut cangkir itu dari tangan Sinta, namun lidahnya terasa keluh, tertahan oleh rasa takut yang teramat sangat jika kejahatannya terbongkar di hadapan orang lain. Sinta, yang mulai merasakan sensasi aneh di dalam tenggorokannya, menghentikan minumnya sejenak dan menatap Bu Lastri dengan kening berkerut bingung. "Bibi? Kenapa wajah Bibi pucat sekali? Ada yang salah ya?" tanya Sinta dengan nada heran, merasa terganggu melihat ekspresi ketakutan yang teramat sangat di wajah wanita tua di depannya itu. Mendengar pertanyaan itu, Bu Lastri semakin salah tingkah. Ia buru-buru menggelengkan kepala dengan panik, memaksakan seulas senyuman kaku yang terlihat sangat mengerikan. "Ah, tidak apa-apa, Nak Sinta. Bibi hanya merasa sedikit pusing karena cuaca di luar mau hujan," alibi Bu Lastri dengan suara bergetar parah, sementara tubuhnya semakin gemetar hebat menyadari malapetaka apa yang sedang terjadi di depan matanya. Suasana ruang tamu yang tadinya diwarnai obrolan santai dan senyuman palsu mendadak berubah mencekam dalam hitungan detik. Sinta, yang masih memegang cangkir keramik putih di tangannya, tiba-tiba menghentikan kalimat yang sedang ia ucapkan. Wajahnya yang tadinya tampak segar dan penuh percaya diri perlahan-lahan memucat pasi. Tangannya yang lentik mendadak melemas,
membuat cangkir di genggamannya terlepas dan jatuh membentur lantai keramik dengan suara pecahan yang nyaring. Cairan teh hangat berwarna kecoklatan itu tumpah berhamburan, membasahi lantai ruang tamu yang bersih. Sinta terpekik tertahan, kedua tangannya langsung mencengkeram erat lehernya sendiri seolah ada sesuatu yang mencekik napasnya dari dalam. Kenapa tenggorokanku rasanya seperti terbakar? Rintih Sinta dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar. Rasa sakit yang luar biasa tajam mendadak merayap naik dari lambungnya, membakar dada dan membuat kepalanya berputar hebat dalam sekejap mata. Pandangan mata Sinta yang tadinya tajam kini mulai mengabur, dipenuhi oleh bintik-bintik hitam yang menari-nari di udara. Tanpa mampu bertahan lebih lama lagi, tubuh Sinta ambruk ke samping. Ia jatuh terkapar di atas lantai ruang tamu yang dingin dengan napas yang memburu dan tersengal-sengal. Keringat dingin seketika membanjiri seluruh wajah dan tubuhnya, sementara tubuhnya mulai kejang ringan menahan siksaan racun dosis tinggi yang mulai menyebar ke seluruh aliran darahnya. Melihat pemandangan mengerikan itu di depan matanya sendiri, Bulastri kehilangan seluruh sisa kewarasan dan tenaga di kakinya. Wanita tua itu menjerit histeris sambil melompat dari sofa, terduduk lemas di lantai dengan tubuh bergetar hebat sejadi-jadinya. Kepanikan luar biasa menghantam dada Bulastri hingga membuatnya sulit bernapas. Otak tua wanita itu berteriak histeris, menyadari bahwa racun maut yang sengaja ia racik untuk menghabisi nyawa Rani kini justru berbalik menelan korban jiwa pada perempuan yang tidak berdosa, setidaknya dalam konteks rencana pembunuhan tersebut. Sinta, selingkuhan anak kesayangannya, kini sekarat akibat perbuatannya sendiri. "Yahan, Sinta! Sinta bangun, nak!" teriak Bulastri histeris dengan air mata yang mulai tumpah membasahi pipinya yang keriput. Tangannya yang gemetar parah mencoba mendekati tubuh Sinta, namun rasa takut yang teramat sangat membuatnya tidak berani menyentuh korban lebih jauh. Bulastri tahu persis apa isi kandungan teh tersebut. Racun lambat itu bereaksi jauh lebih cepat dan mematikan daripada yang ia bayangkan sebelumnya karena diminum sekaligus dalam keadaan perut kosong. Dari balik dinding pembatas dapur, Rani melangkah keluar secara perlahan. Langkah kakinya sangat tenang, tidak bersuara, kontras dengan kepanikan luar biasa yang sedang mencabik-cabik jiwa ibu mertuanya. Dengan tatapan mata yang dingin tanpa secercah pun rasa iba, Rani berdiri tegak mengamati Sinta yang terkapar lemas dan Bulastri yang menangis histeris ketakutan setengah mati di sampingnya. Di dalam hatinya, Rani tahu betul bahwa drama mengerikan ini baru saja dimulai, dan jebakan yang dipasang sendiri oleh sang mertua kini telah siap membalikkan keadaan untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Suara jeritan histeris Bulastri yang menggema di seluruh sudut ruangan mendadak terpotong oleh suara deru mesin mobil yang masuk ke halaman rumah. Tidak lama kemudian, suara pintu mobil dibanting dengan keras dari luar, disusul oleh langkah kaki terburu-buru yang mendekati pintu utama. Sebelum Bulastri sempat bangkit dari duduknya yang lemas, kunci pintu berputar dengan kasar dan daun pintu terdorong terbuka lebar. Sosok Arya muncul di ambang pintu dengan wajah yang tampak lelah sepulang dari kantor. Namun, ekspresi lelah itu seketika sirna, berganti dengan keterkejutan yang luar biasa saat matanya menangkap pemandangan kacau di ruang tamu. Ia melihat ibunya terduduk di lantai sambil menangis histeris dengan tubuh gemetar, dan di sebelah sang ibu, Sinta, wanita yang diam-diam menjalin hubungan khusus dengannya, terkapar lemas di atas lantai keramik dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Napas Sinta terdengar tersengal-sengal, matanya setengah terpejam, dan bibirnya tampak membiru menahan rasa sakit yang teramat sangat. "Ibu, Sinta, ada apa ini?" seru Arya dengan suara panik yang menggelegar, langsung berlari menerobos masuk ke dalam ruang tamu. Ia berlutut di samping Sinta, mengguncang pelan tubuh wanita itu sambil memanggil namanya berulang kali dengan nada panik setengah mati. Kekacauan itu membuat kepala Arya mendadak pusing. Ia tidak pernah menyangka akan mendapati pemandangan yang begitu mengerikan setibanya ia di rumah. Bulastri, yang mentalnya sudah hampir hancur karena rasa bersalah dan ketakutan yang teramat sangat, semakin histeris ketika melihat kedatangan anak kandungnya. Air matanya semakin deras mengalir, membasahi pipinya yang keriput. Dengan napas yang memburu dan suara yang terputus-putus akibat isak tangis, Bulastri mencoba menjelaskan situasi tersebut. Namun, karena rasa panik yang sudah merajai otaknya, kalimat yang keluar dari mulut wanita tua itu terdengar kacau, melompat-lompat, dan hampir saja membongkar rahasia busuknya sendiri. "Arya, anakku, ampunilah ibu. Ibu tidak sengaja. Ibu tadinya tidak berniat mencelakai dia."
Raca Bu Lastri di tengah isak tangisnya, mencengkeram ujung celana Arya dengan jemari yang bergetar hebat. Arya yang sedang fokus memeriksa kondisi Sinta menoleh dengan kening berkerut dalam, merasa bingung sekaligus curiga dengan ucapan rancu ibu kandungnya. Apa maksud ibu? Tidak sengaja bagaimana? Cepat katakan, apa yang sebenarnya terjadi pada Sinta? Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Desak Arya dengan suara tinggi penuh tekanan, menuntut penjelasan yang masuk akal di tengah situasi darurat yang mencekam tersebut. Mendengar bentakan dari anak kesayangannya, Bu Lastri semakin ketakutan setengah mati. Lidahnya mendadak keluh, rasa bersalah bercampur rasa takut terseret ke jalur hukum membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Di saat ketegangan mencapai puncaknya dan nyaris membongkar seluruh kejahatan yang ia sembunyikan, Rani melangkah keluar dari arah dapur dengan tenang. Tanpa suara, Rani berdiri di dekat dinding pembatas, mengawasi kepanikan luar biasa yang melanda suami dan ibu mertuanya dengan senyuman dingin yang terukir tipis di balik bayangan remang-remang sore itu. Suasana di IGD Rumah Sakit Medika Utama terasa sangat mencekam dan penuh ketegangan. Aroma khas obat-obatan dan cairan antiseptik menguar tajam di sepanjang koridor putih yang steril. Di dalam ruang tindakan darurat, tim dokter dan perawat bergerak cepat melakukan berbagai upaya penyelamatan intensif untuk menyelamatkan nyawa Sinta yang sempat kolaps di rumah. Berkat kesigapan penanganan medis dan dosis racun yang belum sempat menyebar sepenuhnya ke seluruh organ vital, nyawa wanita itu akhirnya berhasil diselamatkan setelah melalui proses pencucian lambung yang cukup menyiksa. Arya berdiri mondar-mandir di depan pintu ruang penanganan dengan gelisah, kedua tangannya saling meremas kuat sementara pikirannya berkecamuk tidak karuan. Di sudut kursi tunggu, Bu Lastri duduk terdiam dengan wajah pucat pasi dan tatapan kosong. Meskipun Sinta selamat dari ambang kematian, ketakutan di dalam hati Bu Lastri sama sekali tidak mereda. Ia tahu betul bahwa pihak rumah sakit pasti akan melaporkan temuan zat asing beracun di dalam tubuh korban kepada pihak berwajib, mengingat kondisi keracunan tersebut tidak mungkin terjadi secara alami. Tidak lama kemudian, pintu ruang tindakan terbuka lebar, dan seorang dokter berjas putih melangkah keluar dengan ekspresi wajah yang serius. Arya langsung menyambar langkah sang dokter, menanyakan kondisi Sinta dengan nada suara yang mencerminkan kepanikan luar biasa. Dokter tersebut menjelaskan bahwa kondisi pasien sudah stabil dan melewati masa kritis, namun ia menegaskan sebuah fakta mengejutkan. Ada kandungan zat kimia berbahaya atau racun lambat dosis tinggi di dalam sistem pencernaan Sinta. Pihak rumah sakit wajib mendokumentasikan temuan klinis ini, dan jika diperlukan, mereka harus melaporkannya sebagai kasus keracunan yang disengaja. Mendengar penjelasan dokter, tubuh Arya mendadak lemas seketika. Darahnya terasa berhenti mengalir, dan pandangannya menatap tajam ke arah sang ibu yang duduk terpaku di kursi tunggu. Rasa curiga yang tadinya hanya sebatas bayangan kini menjelma menjadi kenyataan yang sangat menakutkan. Di tengah situasi yang semakin mendesak dan menghimpit tersebut, Bu Lastri yang diliputi rasa panik setengah mati mendadak kehilangan kendali atas akal sehatnya. Alih-alih mengakui perbuatannya, insting bertahan hidup yang buruk membuat wanita tua itu justru berbalik menyerang dan melemparkan fitnah keji untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan suara bergetar hebat dan air mata palsu yang kembali tumpah, Bu Lastri berdiri lalu menunjuk ke arah Rani, yang baru saja tiba menyusul mereka di rumah sakit dengan jarinya yang gemetar. Arya, anakku, jangan percaya pada siapapun. Ibu ingat betul, tadi di dapur, Rani lah yang mondar-mandir di dekat meja tempat cangkir itu berada. Pasti perempuan licik itu yang diam-diam menaruh racun untuk mencelakai kita semua, lalu kebetulan Sinta yang meminumnya. Teriak Bu Lastri memutar balikan fakta dengan sengaja, mencoba mengalihkan seluruh kesalahan fatal yang ia perbuat kepada menantunya sendiri. Rani, yang berdiri tegak tepat di hadapan mereka berdua, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut ataupun gentar. Wajahnya tetap tenang, dingin, dan penuh perhitungan. Di dalam tas tangannya, Rani menyimpan kartu as yang jauh lebih kuat, sebuah bukti digital mutlak yang siap menghancurkan kebohongan dan kebusukan mertuanya dalam sekejap. Suasana di sudut koridor rumah sakit mendadak menjadi sangat sunyi dan menegang setelah tuduhan keji meluncur begitu saja dari mulut Bu Lastri. Arya, yang berdiri di antara ibu kandungnya dan istrinya, merasakan kepalanya berputar hebat. Pikirannya benar-benar kalut,
Terbelah antara rasa panik memikirkan kondisi Sinta di dalam ruangan medis dan kebingungan luar biasa akibat ucapan sang ibu yang menuding Rani sebagai pelaku utama di balik insiden keracunan tersebut. Arya menatap tajam ke arah Rani, mencoba mencari celah keraguan atau kepanikan di wajah wanita yang selama ini dinikahinya itu. Namun, yang didapatkan Arya bukanlah wajah ketakutan seorang pelaku kejahatan, melainkan sebuah tatapan mata yang sangat tenang, dingin, dan penuh dengan keyakinan diri. Rani sama sekali tidak menunjukkan gestur defensif ataupun berniat membela diri dengan suara tinggi seperti yang biasa dilakukan orang-orang tertuduh pada umumnya. Sebaliknya, Rani justru melangkah maju perlahan, mendekati suaminya dengan postur tubuh yang tegak dan mantap, seolah ia sedang memegang kendali penuh atas jalannya situasi yang rumit ini. Melihat ketenangan yang ditunjukkan Rani, Bu Lastri justru semakin tersulut rasa panik yang teramat sangat. Naluri liciknya membaca ada bahaya besar yang sedang mengancam keselamatan posisinya. Dengan suara bergetar dan napas yang memburu, Bu Lastri kembali mendesak anaknya agar segera mempercayai ucapannya. Wanita tua itu terus mengulang-ulang fitnah bahwa Rani adalah perempuan jahat yang tega merencanakan pembunuhan terselubung di dalam rumah tangga mereka sendiri, berharap Arya segera termakan provokasinya dan mengusir Rani dari hadapan mereka. "Arya, kamu dengar sendiri kan apa kata ibu? Rani itu ular beracun yang sengaja ingin mencelakai kita semua. Dia iri pada Sinta, dia ingin menyingkirkan kita. Kenapa kamu masih berdiri diam saja dan tidak menyeret perempuan tidak tahu diuntung ini ke kantor polisi?" Cerca Bu Lastri dengan nada histeris, mencengkeram lengan jas anaknya erat-erat sambil menangis terseduh-seduh untuk mencari simpati palsu. Alih-alih langsung menuruti kemarahan sang ibu atau membentak istrinya seperti biasa, Arya terdiam kaku. Ia sangat mengenal karakter ibunya yang keras kepala, namun ia juga mulai menyadari betapa janggalnya situasi ini jika dipikirkan secara jernih. Di tengah kebingungan akut yang melanda pikiran sang suami, Rani akhirnya membuka suaranya dengan nada bicara yang rendah, tenang, namun terdengar sangat tajam menusuk hingga ke tulang sumsum. Rani menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan keji seperti yang dituduhkan oleh ibu mertuanya, dan ia memiliki bukti kuat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di dunia ini. Mendengar kata-kata Rani, Bu Lastri mendadak menegang, warna wajahnya yang tadinya pucat pasi kini berubah menjadi putih seputih kertas. Sebelum Bu Lastri sempat memotong atau kembali berteriak melontarkan fitnah baru, Rani dengan gerakan anggun namun pasti merogoh saku tas tangannya. Ia mengeluarkan sebuah perangkat gawai pintar, lalu menyalakan layar dan mengetuk beberapa kali aplikasi penyimpanan data terenkripsi yang terhubung langsung dengan sistem keamanan rumah mereka. Rani memutar rekaman video digital berdurasi pendek yang diambil langsung dari kamera CCTV nirkabel yang terpasang secara tersembunyi di sudut area dapur rumah mereka. Layar kecil di ponsel itu memperlihatkan dengan sangat jernih dan detail situasi yang terjadi sore tadi, detik demi detik tanpa ada yang terlewatkan. Tergambar jelas bagaimana Bu Lastri berdiri di depan kompor, membuka botol kecil berisi cairan berbahaya, dan dengan sengaja meneteskan zat beracun tersebut ke dalam cangkir keramik putih yang dipersiapkan khusus. Video itu juga merekam dengan sempurna momen ketika Rani menukar letak cangkir tersebut ke nampan tamu, serta bagaimana Bu Lastri dengan penuh keyakinan membawa nampan maut itu keluar tanpa ada campur tangan sedikit pun dari Rani. Arya, yang berdiri tepat di samping istrinya, terpaku menatap layar ponsel tersebut dengan mata terbelalak lebar. Seluruh aliran darah di tubuhnya mendadak terasa membeku seketika. Bukti visual yang sangat telak itu menghantam kesadarannya bagaikan sambaran petir di siang bolong, meruntuhkan seluruh kebohongan, kepalsuan, dan sandiwara busuk yang selama ini ditutupi rapat-rapat oleh ibu kandungnya sendiri di balik dinding rumah mereka. Udara di koridor rumah sakit mendadak terasa begitu tipis dan sulit dihirup. Arya masih berdiri mematung dengan mata terbelalak menatap layar ponsel di tangan Rani. Rekaman video CCTV berdurasi pendek itu berputar ulang di kepalanya, menayangkan setiap detail kebusukan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh wanita yang telah melahirkannya. Bayangan tentang ibunya yang terlihat begitu lembut dan sabar di rumah seketika hancur berkeping-keping, berganti dengan sosok penuh tipu muslihat yang tega merencanakan pembunuhan berencana terhadap menantunya sendiri. Arya perlahan mengangkat wajahnya, menatap nanar ke arah sang ibu. Bu Lastri sudah tidak mampu lagi berkata-kata. Seluruh pertahanan dirinya runtuh total.
Tubuh tua itu merosot jatuh bersimpuh di lantai koridor rumah sakit, menangis histeris sambil memukul-mukul dadanya sendiri akibat rasa malu dan ketakutan yang teramat sangat. Topeng kepalsuan yang ia kenakan selama bertahun-tahun kini terkoyak habis tanpa sisa, meninggalkan dirinya dalam telanjang bulat sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Ayah, anakku, maafkan ibu. Ibu melakukan semua itu karena ibu takut kamu dikuasai oleh perempuan itu. Ibu hanya ingin melindungi keluarga kita. Raja Bulastri putus asa, mencoba menggapai kaki anaknya untuk memohon pengampunan. Namun, sentuhan itu kini terasa begitu menjijikkan bagi Arya. Pria itu melangkah mundur perlahan, menghindari uluran tangan ibunya dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh rasa kecewa, jijik, dan penyesalan yang teramat dalam. Hati Arya tercabik-cabik. Ia baru sadar bahwa selama ini ia telah dibutakan oleh rasa hormat yang salah kepada ibunya, hingga ia mengorbankan kebahagiaan istri sahnya sendiri demi menuruti ego keluarga. Tidak lama kemudian, pintu ruang perawatan intensif terbuka dari dalam. Sinta, yang sudah tampak lebih baik meskipun wajahnya masih terlihat sangat pucat, didorong keluar menggunakan kursi roda oleh seorang perawat menuju ruang pemulihan biasa. Melihat kehadiran Arya di dekat sana, Sinta langsung merintih pelan, memanggil nama pria itu dengan suara parau penuh harap, mengira kekasih gelapnya akan langsung menyambut dan memeluknya penuh cinta seperti biasa. Namun, ekspresi yang ditunjukkan Arya jauh di luar dugaan Sinta. Pria itu tidak lagi menatap Sinta dengan binar kasih sayang atau kecemasan romantis. Tatapan mata Arya kini dingin, kosong, dan dipenuhi oleh kemuakan yang luar biasa. Kesadaran telak menghantam kepala Arya. Wanita yang selama ini ia selingkuhi dan ia bela di belakang istrinya ternyata adalah sumber kehancuran moral di dalam rumah tangganya, sementara ibunya sendiri adalah seorang kriminal berhati dingin. Sinta merasakan hawa dingin merayap di punggungnya saat melihat sorot mata Arya yang berubah drastis. Dengan suara bergetar dan terbata-bata, Sinta mencoba bertanya apa yang sedang terjadi. Namun, alih-alih mendapatkan pelukan hangat, Sinta justru mendengar Arya berkata dengan nada suara yang datar namun menusuk tajam. Mulai detik ini, jangan pernah temui aku lagi, Sinta. Hubungan kita sudah berakhir. Urus saja urusanmu sendiri dengan pihak berwajib atas apa yang terjadi hari ini. Mendengar kata-kata putus hubungan yang diucapkan tanpa belas kasihan itu, Sinta tertegun lemas, sementara Bulastri di lantai semakin histeris meratapi nasib sial yang menjerat mereka berdua. Di tengah runtuhan sandiwara dan kebohongan besar tersebut, Rani berdiri tegap menatap mereka dengan kepala tegak, menyaksikan bagaimana kejahatan pada akhirnya menelan para pelakunya sendiri tanpa perlu ia mengotori tangannya sedikit pun. Beberapa minggu berlalu sejak malam penuh malapetaka di rumah sakit yang mengubah segalanya dalam sekejap mata. Rumah yang dulunya terasa penuh dengan tekanan mental kini menyisakan keheningan yang dalam. Bulastri harus menghadapi kenyataan pahit menjalani proses hukum dan pengasingan sosial akibat tindakan nekatnya meracuni orang lain, sementara Sinta memilih menghilang pergi jauh dari kota itu karena ketakutan setengah mati akan terseret lebih jauh ke dalam jerat kepolisian. Arya, yang hancur lebur oleh rasa penyesalan yang tiada bertepi, bersimpuh di kaki Rani, memohon dengan air mata darah agar istrinya itu bersedia memaafkannya dan tetap tinggal untuk memperbaiki rumah tangga mereka yang telah berkeping-keping. Arya berjanji akan mengubah segalanya, mendedikasikan sisa hidupnya untuk menebus semua kesalahan dan luka batin yang telah ia torehkan kepada wanita yang selama ini sabar mendampinginya. Namun, di hadapan pria yang dulu sangat dicintainya itu, Rani justru menatapnya dengan tatapan yang tenang, kosong dari rasa benci, namun juga tidak menyisakan setitik pun ruang untuk kembali. Rani menarik napas panjang, merapikan mantelnya, lalu melangkah pergi meninggalkan rumah tersebut untuk selama-lamanya. Disinilah sebuah plot twist yang mengejutkan terungkap. Cairan beracun yang diteteskan oleh Bulastri ke dalam cangkir teh malam itu sebenarnya bukanlah racun pembunuh yang mematikan sel-sel tubuh dalam sekejap, melainkan cairan pencuci perut dan pembersih lambung herbal dosis tinggi yang sengaja dibeli Rani secara online beberapa hari sebelumnya. Rani sudah sejak lama mencium gelagat busuk dan niat tersembunyi ibu mertuanya yang kerap meracik bahan-bahan mencurigakan di dapur. Alih-alih merasa takut, Rani dengan sengaja membiarkan rencana itu berjalan untuk menjebak mertuanya sendiri tanpa perlu mengotori tangannya dengan tindakan kriminal. Teh maut itu memang membuat Sinta tumbang dan panik setengah mati hingga membongkar kedok mereka, tetapi tidak sampai merenggut nyawa siapapun.
Keputusan Rani untuk tetap pergi membawa koper dan meninggalkan Arya memberikan sebuah makna yang jauh lebih dalam dari sekadar kemenangan seorang istri tersakiti. Pesan moral yang terpancar dari akhir kisah ini sangat jelas. Kebencian dan niat jahat yang disimpan rapat-rapat di dalam hati pada akhirnya akan berbalik menjadi bumerang paling mematikan bagi orang yang merencanakannya sendiri. Rani memilih menyelamatkan harga diri dan kedamaian jiwanya, membuktikan bahwa perempuan tidak perlu menjadi jahat untuk membalas perlakuan keji, karena kebusukan seseorang pada akhirnya akan runtuh oleh tipu daya dan perangkapnya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sepandai-pandainya kejahatan ditutupi, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan setiap perbuatan buruk pasti akan menuai buah penyesalannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah hari ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, dukung terus channel Kembali Bercerita dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis dan penuh makna berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton, sampai jumpa di cerita-cerita menarik selanjutnya.